Baik, Ibu dan Bapak, saya akan membacakan sedikit untuk biografi Prof. Nizam. Prof. Nizam lahir di Surakarta tahun 1961. Beliau menyelesaikan insinyur dalam bidang teknik sipil tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada. Lalu menyelesaikan Master of Science dari Imperial College Science, University of London, UK tahun 1989, dan Imperial College Science Technology, London University, United Kingdom tahun 1992. Banyak awards yang beliau terima, dan terakhir dalam konteks profesional, beliau adalah Dirjen Pelaksana Tugas Dirjen Liring Dikti sejak 21 Juli tahun 2020. Sebelumnya beliau adalah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Indonesia tahun 2014, dan Sekjen Sekretaris Jenderal Dewan Pendidikan Tinggi DPT 2008-2013. Dan beliau adalah profesor di Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Mada dan profesor tamu di University of Massachusetts dan University of Survey di United States. Tanpa berlama-lama, kami persilakan Ibu dan Bapak serta semua para mahasiswa yang diterima di Maret 2022 ini untuk bisa menyimak dan menyaksikan paparan yang disajikan oleh Prof. Nizam. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Binus yang berbahagia, terutama para mahasiswa baru program S3 pada Ilmu Komputer dan Manajemen. Puji syukur alhamdulillah, pagi ini kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan selamat pada seluruh mahasiswa yang tentu saat ini dengan penuh semangat sebagai mahasiswa S3 siap untuk melakukan riset, melakukan kajian-kajian yang nantinya akan bermuara pada lahirnya disertasi sebagai satu karya ilmiah yang monumental dalam setiap kehidupan para akademisi, para peneliti melalui penelitian eksplorasi untuk menemukan inovasi, invensi yang akan menjadi bagian dari sejarah Anda sekalian. Izinkan saya pada kesempatan ini berbagi layar tentang inovasi Merah Putih dan Kampus Merdeka untuk menuju pada kemandirian bangsa. Setiap riset dan setiap upaya kita melakukan kajian penelitian di perguruan tinggi haruslah bermuara pada satu kemanfaatan, satu kemaslahatan besar bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara. Kita ingat ketika 10 Agustus 1995 sebagai tonggak sejarah bangsa di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengangkasanya pesawat N250 Sang Gatot-Kaca sebagai karya dari anak bangsa yang sempat terbang di langit Nusantara sebagai kebanggaan kita bersama. Sayang ini tidak dilanjutkan dan justru kita grounded bersama-sama. Semangat untuk membangun kedaulatan negeri dalam teknologi dan inovasi harus tetap menyala dan membara di dada kita untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, untuk melahirkan bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan makmur. Nah, saat ini tantangan kita masih sangat besar, baik tantangan di sisi sosial, demokrasi dan demokratisasi dan transformasi sosial yang sedang kita masuki saat ini, di tengah kesenjangan, kemiskinan, pemenuhan kesehatan, capaian pendidikan yang masih rendah, kemudian bahkan kebutuhan dasar pun, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, kita juga masih banyak PR di depan kita. Harga minyak naik, harga kedelai naik, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa kedaulatan kita di dalam pangan juga masih perlu untuk terus kita tingkatkan. Kemudian ketergantungan kita pada impor masih sangat tinggi, ya itulah yang menyebabkan harga di dalam negeri juga
mudah bergejolak, tergantung pada kondisi global, dan karena industri kita memang 90% lebih berbasis pada lisensi asing. Bahan baku 90% juga impor, obat-obatan dan alat kesehatan juga demikian. Obat-obatan selama pandemi ini untuk COVID-19 itu 100% impor. Sementara alat kesehatan 95% kita masih mengandalkan impor. Demikian pula dengan bahan pangan. Sehingga Human Development Index kita masih jauh dari rata-rata global 0,718, sehingga peringkat 107 dari 129 negara. Sementara indeks daya saing kita juga masih belum bisa kita banggakan. Ini semua membutuhkan kita untuk kerja lebih keras, karena kalau kita mencari siapa yang paling salah adalah kita, perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi bagi setiap bangsa merupakan mesin dari pertumbuhan, mesin dari inovasi, mesin dari penyiapan SDM sebagai human capital untuk membangun bangsa, serta tulang punggung bagi inovasi. Melalui Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat, kita siapkan SDM masa depan yang produktif, kompetitif, dan inovatif. Kemudian melalui penelitian, kita kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan dunia usaha, dunia industri, ekonomi, dan masyarakat kita, serta melalui pengabdian kepada masyarakat, kita cerahkan masyarakat dengan kearifan-kearifan dari perguruan tinggi. Nah, ketiga Dharma ini merupakan misi dan mandat utama kita Sivitas Akademika di perguruan tinggi. Untuk menyiapkan SDM unggul, saat ini kita sedang akselerasi APK kita. Saat ini APK kita baru berada pada angka 32%, padahal kita sudah masuk pada bonus demografi. Angkatan kerja kita yang berpendidikan tinggi baru 11%. Ini tentu tantangan yang sangat besar. Saat ini sistem perguruan tinggi kita menyediakan pendidikan bagi 9 juta mahasiswa. Ini data tahun 2020, dan dari akhir 2021 ini sudah mencapai 9 juta dengan 4.500 perguruan tinggi. Sangat banyak jumlah perguruan tinggi di Indonesia ini. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan Tiongkok yang penduduknya 5 kali lipat dari Indonesia. Nah, revolusi industri keempat membawa perubahan dahsyat di dunia kita yang berdampak pada berubahnya seluruh sektor kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan tinggi, harus siap untuk beradaptasi dengan cepat agar kita bisa menyiapkan skill dan kompetensi-kompetensi baru bagi para mahasiswa, agar mereka bisa menjadi pencipta lapangan pekerjaan masa depan, ataupun juga fit dengan kompetensi masa depan. Kalau tidak, mereka akan menjadi bagian dari yang tersapu oleh kemajuan teknologi, oleh adanya sistem cerdas, otomasi, artificial intelligence, dan sebagainya, yang mengambil banyak pekerjaan profesional saat ini. Kalau revolusi industri pertama, kedua menggantikan tenaga kerja kasar, revolusi industri keempat ini menggantikan banyak pekerjaan white collars, sehingga ini merupakan tantangan besar bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusan yang lebih adaptif, lebih kreatif, lebih agile dalam menghadapi perubahan tadi. Kita tidak ingin perguruan tinggi menjadi mata rantai yang putus dengan dunia kerja yang berubah dengan cepat tadi. Nah, Kampus Merdeka hadir untuk menjawab segala permasalahan di era revolusi industri keempat ini. Melalui kegiatan Kampus Merdeka, mahasiswa bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan hari ini di dunia kerja maupun di masa depan. Kita mengakselerasi ini termasuk di dalam pengembangan talenta inovasi, baik melalui Kampus Merdeka sebagai mahasiswa peneliti, melalui PMDSU, melalui Master dan Doktor by Research, melalui Postdoctoral, Sabbatical Leave, dan Academic Discharging, serta berkelas profesor. Presiden Jokowi mengharapkan di tahun 2022 ini kita bisa mengirim 150.000 mahasiswa untuk mengikuti program-program magang bersertifikat di perusahaan-perusahaan ternama dan termasuk digarisbawahi talenta digital.
Nah, saya akan sedikit menggarisbawahi tentang bagaimana kita mengembangkan inovasi. Kalau kita melihat saat ini populasi angkatan kerja yang berpendidikan tinggi di Indonesia tadi saya sampaikan baru di angka sekitar 12%. Dan sebagian besar sarjana-sarjana yang ada saat ini itu yang di bidang STEM itu masih sangat sedikit, 3,7%. Sementara pendanaan riset kita itu masih sangat rendah, 0,1% dari GDP. Jadi ini per kapita spending kita untuk riset dan pengembangan sangat rendah, terendah di Asia Tenggara, bahkan lebih rendah dari Kamboja. Pendanaan riset dan pengembangan per kapita. Dan yang sangat rendah ini pun itu didominasi oleh belanja negara, belanja pemerintah, yang oleh swasta, private sector itu hanya 26%, jadi hanya seperempatnya. 3/4-nya adalah dari belanja negara. Swasta lebih banyak spending ke iklan, jauh lebih banyak spending ke iklan dibandingkan dengan ke riset dan pengembangan. Ini berkebalikan dengan Thailand yang anggaran risetnya sudah hampir 1%, 0,62%, itu 73% merupakan kontribusi dari sektor swasta. Nah, ini tentu tantangan bagi kita semua untuk bekerja lebih keras. Dengan pendanaan yang terbatas, kita harus tetap optimis. Demikian pula pendanaan pada pendidikan tinggi di Indonesia ini masih jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Dengan Malaysia kita hanya sepertiganya, dengan Singapura kita hanya sepertujuhnya, seperdelapannya bahkan. Jadi ini sangat-sangat jauh dari sisi pendanaan. Namun kita tidak boleh putus asa, karena dengan segala keterbatasan, toh kita bisa meroket dalam publikasi. Dulu tidak ada yang membayangkan bahwa publikasi dari Indonesia di tingkat internasional ini akan seperti saat ini. Meskipun ini sampai sekarang pun juga masih banyak kita bully sendiri oleh teman-teman akademisi sendiri, Indonesia publikasinya abal-abal, ecek-ecek dan sebagainya, tapi ini adalah fakta. Ini dari Simago Journal Ranking, itu angka publikasi kita kalau di tahun 90-an itu hanya 0,0 sekian kontribusi secara internasional. Saat ini publikasi internasional kita sudah di atas 1%, 1,4% dari publikasi internasional global itu kontribusi dari Indonesia. Kalau kita lihat di Asia Tenggara, kontribusi kita bahkan sudah mencapai 4%. Nah, ini jauh di atas Thailand, sudah meninggalkan Singapura dan sudah meninggalkan Malaysia. Sehingga kalau di tahun 2000 awal itu kita berada di peringkat 54 dunia, saat ini kita sudah berada di peringkat 21 global dalam hal publikasi internasional kita. Nah, ini adalah berkat kerja keras dari seluruh dosen dan terutama para mahasiswa S2 dan S3, karena adalah yang paling produktif dari anak bangsa ini. Yang paling produktif adalah mahasiswa S2 dan S3 di bawah bimbingan para dosen dan para profesornya. Nah, ini tentu harus kita terus pertahankan dan terus tingkatkan. Kalau sekarang kita masih dibully dalam hal kualitas, maka tugas kita untuk meningkatkan kualitas publikasi kita, meningkatkan citasi kita. Saat ini kita masih sangat rendah dalam hal citasi karena ada keengganan, ada satu kebiasaan yang kurang baik dari kita, keengganan dari kita untuk mensitasi karya dari teman kita sendiri misalnya. Ini perlu untuk kita ubah, ya. Kita ubah agar kita bisa lebih banyak membaca karya dari teman-teman kita sendiri untuk menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan di tanah air ini. Jadi citasi kita masih rendah. Dan kita harus kerja keras untuk bisa publish di jurnal-jurnal internasional yang reputasinya tinggi. Bukan yang berbayar saja ya. Jadi saya heran, ini banyak dikeluhkan karena bayarnya mahal. Bayarnya mahal itu biasanya justru malah jurnal yang abal-abal, yang predator. Jadi jangan mudah untuk tertipu oleh jurnal yang berbayar, bisa publikasi cepat, konon impact factor-nya tinggi, tetapi ternyata itu adalah jurnal predator. Nah, kita juga harus berpikir, berorientasi agar riset kita itu berdampak pada
pengembangan iptek dan produk merah putih. Kita akan fokus pada 5 hal. Ini sebagai prioritas kita. Pertama adalah iptek yang hijau, menuju pada sustainable development. Ini tentu sangat luas spektrumnya, dari ilmu sosial sampai dengan teknologi artificial intelligence, semua bisa kita kaitkan dengan sustainable development. Dan yang kedua, iptek biru, karena 75% wilayah kita ini adalah lautan, sehingga kekayaan lautan ini adalah keistimewaan kita yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga, akselerasi transformasi digital. Saat ini ekonomi digital nilainya sangat besar, bahkan potensi ekonomi digital di Indonesia ini sampai 360 miliar US dollar dalam 5-6 tahun ke depan. Ini harus kita manfaatkan dan kita akselerasi bersama dengan berbagai teknologi digital yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian. Kemudian yang keempat, pemulihan ekonomi pasca pandemi serta pariwisata. Kita ini punya 17.548 pulau, tetapi pengunjung kita masih jauh tertinggal dengan Pulau Singapura. Jadi ini adalah tantangan kita untuk menjadikan kekayaan alam, kekayaan budaya, kekayaan biodiversity kita itu sebagai aset yang sangat potensial untuk membangun ekonomi pariwisata ke depan. Kemudian yang kelima, untuk kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, vaksin, dan berbagai macam teknologi kesehatan. Nah, ini misalnya untuk ekonomi hijau, kita dorong pengembangan kendaraan listrik merah putih. Kita apresiasi teman-teman ITS yang telah berhasil melahirkan GESIDS, yang saat ini sudah menjadi raja jalanan di Papua, karena murah biaya operasionalnya dan di Papua sulit mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga ini menjadi alternatif pilihan. Bahkan sudah ekspor, tapi sayangnya ketika kita sudah mulai menguasai jalanan, justru pasar impornya dibuka. Ini memang yang harus kita jaga bersama. Kita harus bangga buatan Indonesia. Ini yang lain, angkutan roda 4 untuk off-road ringan, ini juga berbasis listrik, kemudian angkutan bandara, golf dan sebagainya, karya dari teman-teman yang sudah menghilir, sudah digunakan di lapangan. Kemudian kita juga sedang mengembangkan bis merah putih serta berbagai macam produk lainnya. Nah, industri elektrik vehicle merah putih salah satu yang perlu kita akselerasi terus, kita lakukan bersama-sama antara kampus dengan industri. Kemudian pengembangan baterai, pengembangan recycle baterai, katalis merah putih, biofuel, kemudian pengembangan geotermal dan sumber energi baru terbarukan, serta nuklir. Ini juga perlu untuk kita pikirkan pengembangannya, kita lakukan pengembangannya untuk masa depan, karena tanpa ini akan sulit bagi kita untuk melahirkan ekonomi hijau yang sesungguhnya. Karena energi baru terbarukan, akan sangat bergantung pada, akan sangat tinggi volatilitasnya, karena akan sangat bergantung cuaca. Kalau panel surya hanya bisa mendapatkan energi di siang hari, angin ketika angin besar berhembus, energinya besar, ketika tidak ada angin, tidak ada energi. Jadi semua sangat bergantung pada kondisi alam. Sehingga kita perlu untuk baseload yang besar, dan itu nuklir adalah pilihan. Nuklir yang aman tentunya. Kemudian pengembangan inverter, controller, dan sebagainya. Ini yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi kita, dan menuju pada industri 4.0 melalui additive manufacturing, fab lab, dan rapid prototyping dan sebagainya. Ini perlu untuk kita akselerasi bersama. Misalnya kampus-kampus banyak kita kembangkan fab lab atau mini fab lab, sehingga kreativitas mahasiswa bisa segera terwujud untuk prototyping dan bisa menuju pada industri. Kemudian juga teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai tulang punggung revolusi industri 4.0, ini juga perlu kita bangun karya-karya merah putih. Kita sudah mengembangkan mini BTS teman-teman ITB selama tahun 2020 kemarin untuk mengatasi pembelajaran daring di daerah
yang belum ada sinyal, untuk kita kembangkan mini BTS untuk pembelajaran daring di daerah-daerah 3T. Kemudian tablet merah putih, kemudian laptop merah putih, dan juga produk-produk merah putih yang kita kembangkan. Obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan vaksin merah putih juga terus kita lakukan. Dan ini sangat penting karena saat ini, tadi saya sampaikan, kita masih sangat-sangat bergantung pada impor. Nah, ini perlu kita akselerasi bersama-sama melalui riset di berbagai disiplin keilmuan, termasuk di dalam teknologi informasi. Karena sekarang Kementerian Kesehatan akan mendorong pada telemedicine, pada self-diagnostic dan sebagainya, sehingga akan lebih menghemat biaya kesehatan di tanah air. Demikian pula dengan riset-riset untuk pangan, riset-riset untuk konservasi, riset untuk transportasi, dan sebagainya, ini perlu terus kita lakukan. Nanti itu kita perlu membangun dan mengembangkan sains teknopark sebagai way of life, bukan sebagai bangunan, tapi sebagai cara hidup kita, untuk berkolaborasi antara kampus dengan dunia industri. Karena hanya melalui kolaborasi tersebut, maka riset-riset di kampus akan relevan dengan kebutuhan di dunia industri. Dan sebaliknya, industri akan mendapatkan hasil-hasil inovasi melalui engagement mereka dengan perguruan tinggi. Nah, inilah yang harus kita bangun, hexahelix kolaborasi antara ABCFGM, akademisi, bisnis, community, masyarakat, kemudian dunia perbankan, government, dan media. Agar kita bisa menghilirkan downstreaming dari hasil-hasil dari kampus dan upstreaming menghulukan problem-problem dari industri untuk menjadi agenda-agenda penelitian kita, menjadi bagian dari kurikulum kita, menjadi bagian dari pendidikan kita. Sehingga akan nyambung antara kampus dengan kampus kehidupan menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Nah, untuk itu pendanaan riset di Ditjen Dikristek itu kita blok ke dalam 3 skema besar. Yang pertama adalah melalui matching fund Kederika untuk mengakselerasi perkawinan antara kampus dengan dunia usaha dunia industri untuk meningkatkan relevansi dengan prinsip demand pool, jadi ini menjawab permasalahan di masyarakat, permasalahan di industri, dan harus ada kemitraan dengan BUDI dan ada kemitraan global atau kemitraan global. Kemudian skema kompetisi baik tingkat nasional ataupun yang sifatnya desentralisasi dengan mengacu pada RIRN dan Renstra Kemdikbudristek maupun Renstra perguruan tinggi. Nah, Kederika ini lahir sebagai biro jodoh antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dunia industri. Kederika lahir sebagai ekosistem kolaborasi untuk mengakselerasi inovasi. Prinsipnya adalah mitra industri dengan permasalahannya, membawa problemnya ke perguruan tinggi, dan perguruan tinggi membawa kreativitas dan inovasinya untuk menjawab problem dari dunia industri. Nah, Kederika sebagai biro jodohnya akan ikut membiayai pernikahan antara kampus dengan kampus kehidupan dalam bentuk matching fund. Berapapun komitmen dari industri akan kita dampingi dengan komitmen yang sama untuk mewujudkan karya bersama antara kampus dengan dunia industri tadi. Di tahun 2021 kemarin, proposal yang masuk sampai 1.270 proposal dan dengan 528 mitra, dan dana yang ditawarkan 1,2 triliun dari mitra. Ini yang kita danai hanya seperempatnya karena anggaran kita yang terbatas. Nah, tahun ini akan kita perbesar menjadi 1 triliun. Kederika ini bisa mulai dari teknologi tepat guna di pedesaan sampai teknologi canggih masa depan, kerjasama antara kampus dengan dunia usaha dan industri. Nah, untuk itu kita perlu kolaborasi nasional dan kolaborasi global. Melalui kolaborasi inilah kita akan bisa membangun sinergi untuk merah putih. Selain melalui Kederika, kita juga ada pendanaan riset kompetitif yang saat ini proposalnya sudah pada mulai masuk. Lebih dari 45.000 proposal sudah masuk. Ini mengacu pada prioritas riset nasional dengan 49 fokus PRN 2020-2024 dan dengan tujuan program antara lain untuk membangun sinergi, meningkatkan produktivitas penelitian, dan optimasi
sumber daya iptek. Ini beberapa produk inovasi program riset nasional di berbagai macam sektor. Nah, skema penelitian 2022 penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Keluaran wajibnya untuk penelitian dasar itu publikasi di jurnal atau buku. Skema penelitian terapan untuk kekayaan intelektual dan uji coba produk, dan skema penelitian pengembangan untuk produk-produk layak hilir sampai pada pengembangan usahanya. Kemudian kompetisi di tingkat nasional, desentralisasi, serta penugasan. Skema penelitian 2022, kita mengacu pada RIRN serta Restra Perguruan Tinggi. Nah, harapan saya melalui skema-skema ini kita akan bisa mengakselerasi riset dan inovasi di tanah air dan menjadikan perguruan tinggi sebagai mata air bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk memulai perjalanan panjangnya, tidak singkat dari teman-teman sekalian, para mahasiswa baru S3. Semoga sukses di dalam mencapai cita-cita Anda sekalian melalui riset dan pengembangan di perguruan tinggi di BINUS. Ucapan selamat juga pada para dosen, para supervisor untuk membimbing para mahasiswa ini agar menjadi para peneliti-peneliti handal untuk Indonesia yang semakin baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Baik, Ibu dan Bapak, itu adalah paparan dari Bapak Profesor Nizam